Pesona pengabdian, sikap bersahaja, suara yang renyah dengan tutur kata lembut. Jalan yang engkau tempuh pun lurus, walau sapaan duniawi kerap menghampiri terus. Namun engkau tetap tenang dalam prinsip yang kuat. Bahkan terpaan badai dapat engkau lewati, walaupun membekas dan sulit untuk ditepis. Semua bersih tersapu gelombang tanpa berwujud diri, hingga menjauh dan lenyap terhapus. Roda terus berjalan mengiringi putaran waktu tanpa bisa dihentikan. Dalam titian perjalanan satu persatu, karya terbaik engkau persembahkan. Kerja nyata tanpa pamrih ada dalam jiwamu. Jejak langkahmu masih membekas. Engkau torehkan tapak terakhir pada tempat tertinggi. Namun jiwamu masih membara dalam pengabdian yang tulus, menyeberangi jembatan damai untuk meraih impian hati. The Man of Integrity, Bapak Setianta Nugraha. The quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness, yang berarti punya kualitas untuk hidup jujur, memiliki prinsip moralitas dengan standar tinggi yang lurus. Kita berbicara masalah integritas. Sebetulnya integritas itu adalah sederhana diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Integritas adalah merupakan dalam pemahaman umum ya, itu sederhana itu satunya atau kesamaan antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan dan dengan apa yang dilakukan. Itu namanya integritas. Jadi apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Dalam terminologi umum kadang-kadang sederhananya dibilangnya jujur. Tapi jujur plus. Nah, integritas. Kita bicara integritas adalah jujur. Jujur yang bagaimana? Jujur dalam berbagai dimensi. Saya tetap jujur ketika menghadapi orang yang ingin memberikan sesuatu kepada saya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya contohkan saya sendiri ya. Saya sendiri tidak malu ketika saya harus belajar dan teman-teman sekelas saya misalkan itu adalah anak-anak generasi milenial. Pernah suatu saat kalau Mbak lihat saya punya sertifikasi di belakang GGIE dan CGCAE. GGIE itu saya belajar bersama-sama dengan beberapa anak milenial gitu. Artinya yang eselon 1 gitu ya, hanya saya sendiri. Dan saya tidak malu karena yang saya kejar bukan masalah kedudukan pangkat, tetapi adalah knowledge, jadi pengetahuan. Nah, itu dari situlah kemudian kita bisa menyelami sebetulnya nuansa atau atmosfer kebatinan dari anak-anak milenial itu seperti apa sih sebetulnya.
saya sebagai pimpinan artinya menyampaikan bahwa jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapat, gitu ya. Karena seringkali anak-anak generasi Z ini ketika berkumpul dengan seniornya terus diam gitu. Tapi saya pikir nggak boleh gitu, harus sampai. Karena apa? Pimpinan itu bisa mengetahui kualitas dari pegawai itu, salah satunya dari bagaimana cara dia mengungkapkan di dalam rapat, misalkan berbicara, mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan pemikiran dan gagasannya. Nah, itu akan ketahuan sebetulnya punya knowledge nggak nih orang ini gitu. Nah, kita bisa melihat. Ini yang saya dorong. Dan saya sebagai pimpinan selalu mengatakan kepada anak-anak itu jangan takut, sekali lagi nggak ada benar, nggak ada salah gitu ya di dalam menyampaikan pendapat itu. Kalau itu pendapat, berbeda ketika saran atau petuah. Kalau petuah biasanya dari pimpinan. Tapi kalau pendapat dari mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin sedikit memberikan semacam testimoni tentang kolega saya, Pak Toto. Beliau adalah figur yang sangat sederhana, sangat humble, figur yang memang saya kenal mempunyai banyak gagasan-gagasan untuk menjadikan organisasi Sekretariat Jenderal ini menjadi organisasi yang membanggakan. Yang saya kenal, beliau itu orangnya sangat humble, ya, sangat sederhana, dan sangat visioner. Banyak ide-ide beliau yang sebetulnya merupakan 2-3 langkah ke depan bagi instansi atau unit kerja inspektorat. Jadi menurut saya sebagai pimpinan suatu inspektorat di DPR yang relatif masih muda, beliau sangat tepat untuk membawa inspektorat utama maju terus, tidak kalah dengan unit kerja inspektorat yang sudah lama dan mapan berdiri di kementerian lain.